Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wirabuana. Saya berasal dari 1KA18. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu kewarganegaraan digital, hukum speech online, dan pentingnya menjaga jejak positif dalam dunia sosial media. Yang pertama, kita akan membahas tentang kewarganegaraan digital. Istilah kewarganegaraan digital berasal dari bahasa Inggris, yaitu digital citizenship. Citizen berarti warga kota atau warga negara. Jadi, kewarganegaraan digital adalah sebuah konsep tentang hak warga negara dalam aktivitas online mereka, yang mana harus mengetahui hal yang baik ataupun yang buruk dalam pemanfaatan teknologi dunia maya. Kemudian, unsur kewarganegaraan digital. Yang pertama, akses digital, komunikasi digital, literasi digital, hak digital, etiket digital, keamanan digital, hukum digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Indikator kewarganegaraan digital. Yang pertama, being online, yaitu kemampuan setiap warga negara dalam menggunakan teknologi informasi sebagai media online. Kedua, well-being online, yaitu kondisi psikologis yang berhubungan dengan kecerdasan emosional individu atau remaja yang menggunakan media online. Yang ketiga, rights online, yaitu setiap warga negara digital memiliki hak dan tanggung jawab dalam menggunakan media online. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum speech online di media sosial. Berpendapat sekaligus berekspresi di media sosial saat ini tidak jarang justru menjurus pada tindakan kurang menyenangkan, bahkan merugikan orang lain, seperti cyberbullying, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Aturan hukum yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Cyberbullying adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun institusi melalui dunia internet terhadap seseorang, kelompok, atau institusi lainnya. Pengaturan tindakan cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menjerat para pelakunya. Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan merusak reputasi baik seseorang melalui penghinaan ataupun melalui pemfitnahan. Dilansir dari hukumonline.com, larangan seseorang melakukan pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sedangkan sanksi bagi pelaku diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016, yakni seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya meninggalkan jejak positif di media sosial. Semua aktivitas yang kita lakukan di media digital akan terekam dan sulit dihapus, meski terdapat beberapa fitur yang mampu menghapus jejak digital. Namun tanpa disadari atau diketahui, bisa saja orang lain sudah ada yang menyimpan jejak digital kita, seperti melakukan screenshot pada sebuah postingan. Manfaat dan kerugian dari jejak digital tergantung bagaimana kita melaksanakan dan menggunakan media sosial atau internet itu sendiri. Banyak dari kita harus memahami bagaimana cara bijak dalam bermedia sosial. Sebagai acuan dalam bermedia sosial, kita harus membentuk pola pikir bahwa hal-hal yang bersifat pribadi dan bermanfaat bagi orang lain dapat disebarkan, karena hal baik akan meninggalkan jejak positif
bagi diri kita sendiri. Terdapat dua jenis rekam digital, yakni pasif dan aktif. Rekam jejak pasif ini merupakan data yang terekam ketika kita mengunjungi sebuah situs. Jejak pasif ini biasanya meliputi alamat IP yang digunakan saat mengakses situs tersebut. Sementara itu, rekam jejak aktif merupakan jejak yang ditinggalkan melalui postingan, komentar, dan aktivitas kita pada media sosial. Tentu pada jejak aktif ini setiap orang dapat melihatnya. Baik, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Chandra Brabuana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Farhan Siddiq Konsina. Saya akan menjelaskan 3 opsi dalam mesin pencarian online. Saat ini penelusuran web tidak terbatas pada penggunaan kata kunci berbagai mesin pencarian, menyediakan opsi pencarian dengan beragam cara, dan tentunya dengan hasil yang relevan. Berikut 3 jenis pencarian yang bisa Anda pilih saat mencari informasi di internet. Yang pertama, pencarian berbasis teks. Pencarian berbasis teks adalah cara yang paling sering kita gunakan untuk mencari suatu informasi karena dinilai paling mudah dan efisien. Kita hanya perlu mengetik kata kunci pada bilah pencarian. Selanjutnya, mesin pencari seperti Google akan menampilkan daftar hasil semua kata kunci yang tertera. Penelusuran berbasis teks ini memudahkan Anda mencari banyak informasi dari berbagai jenis situs web dengan cara yang sederhana, cepat, dan akurat. Yang kedua ada pencarian berbasis gambar. Penelusuran melalui gambar dikenal dengan pencarian gambar terbalik. Ini adalah teknik query, yang dimana untuk melakukan permintaan terhadap basis data dan sistem informasi. Pengambilan gambar berbasis konten menggunakan gambar yang kita unggah untuk mendapatkan informasi terkait pencarian ini ditandai dengan minimnya penggunaan kata. Yang terakhir, ada pencarian berbasis suara. Pencarian berbasis suara memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi melalui rekam suara yang kita kirimkan dengan memanfaatkan mikrofon yang ada di perangkat. Misalnya Siri dari Apple, Alexa, Amazon. Dengan aplikasi tersebut, Anda dapat menggunakan suara untuk berbagai keperluan, seperti mengirim pesan, nelpon, menyusun jadwal pertemuan, mengontrol beberapa fungsi smartphone Anda. Ya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya membekali diri dengan keterampilan berpikir kritis saat beraktivitas di dunia maya. Berpikir kritis membantu dalam memastikan informasi baru sehingga dapat memberikan penilaian terkait suatu topik. Dengan berpikir kritis, mereka dapat mempertimbangkan dan mempertanyakan keakuratan konten atau kredibilitas media yang mereka temukan secara online. Terdapat 4 konsep utama untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, argumentasi. Proses penalaran atau keterlibatan intelektual secara sistematis dengan suatu masalah yang bertujuan mencari kebenaran sesuatu secara akurat melalui ide, tindakan, teori. Yang kedua ada logika. Hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui kata-kata yang kemudian dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan dasar rasionalitas yang mengandung aturan dedukasi atau logika formal dan induksi atau logika informal untuk menguji premis dengan tujuan dapat menarik kesimpulan dari suatu persoalan. Yang ketiga, psikologi. Berpikir bukan merupakan sesuatu yang kita lakukan, melainkan sesuatu yang terjadi secara alami dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tidak memiliki kendali atas keputusan yang kita ambil sebagaimana seperti yang kita percaya.
Yang keempat ada hakikat sains. Usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman melalui pengetahuan mengenai statistik dasar, perbedaan antara hipotesis, teori, dan hukum. Oleh karena itu, konsep dasar ini dapat memudahkan siswa untuk menguji keaslian suatu informasi. Dengan demikian, kita tahu mengapa penting untuk membekali diri dengan keterampilan berpikir kritis untuk menjadi warga negara digital yang cerdas dalam menyikapi bias informasi di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Satya Gumelar. Saya ingin menjelaskan tentang materi bagaimana sih berbelanja online dengan aman, lalu menghargai privasi orang lain di dunia digital, dan memanfaatkan jejak digital untuk kemajuan karir. Yang pertama, saya akan membahas tentang berbelanja online dengan aman ya. Pertama-tama, kita harus cari tahu dulu nih marketplace-nya dulu gitu kan. Kayak biasanya tuh marketplace yang terpercaya adalah memiliki rating 4 sampai 4,5 ke atas dan memiliki penjualan rata-rata hampir 100 barang lebih gitu kan. Lalu kita juga harus cek ulasan produk juga. Biasanya ada beberapa produk yang nggak sesuai, jadi mereka komen gitu kan. Anggap aja sebagai testimoni gitu kan. Lalu yang ketiga, kita itu baca deskripsi produk. Jadi biar kita nggak salah beli produknya juga, kita harus cross check lagi seperti apa sih, kayak barang yang kita beli itu bahannya seperti apa gitu kan. Biar kita juga tidak merasa tertipu gitu. Lalu yang keempat adalah pembayaran. Biasanya pembayaran ini banyak sekali namanya penipuan. Jadi beberapa e-commerce sudah menyediakan jasa pihak ketiga, yaitu antara pembeli, e-commerce-nya, dan marketplace-nya gitu loh, tokonya. Nah jadi biasanya ada beberapa barang yang harus disampaikan dulu gitu. Kayak barang setelah sampai gitu kan, uang baru dikasih ke si penjualnya. Ada juga yang ada komplain, barang dikembalikan, uang pun dikembalikan juga. Itu biasanya akan lebih aman dan minim namanya penipuan gitu. Lalu yang kelima adalah simpan bukti pembayaran. Itu kita harus simpan sih, karena kalau suatu saat terjadi apa-apa terhadap barang kita dan kita ditanyain gitu kan, kayak bukti pembayarannya mana gitu kan, kalau misalkan Anda beli di toko kami gitu. Lalu yang terakhir adalah pastikan keamanan perangkat. Kayak kita tuh harus beli di toko-toko yang maksud saya beli di tempat-tempat e-commerce yang resmi Indonesia gitu, semacam Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan banyak lainnya. Dan hindari juga virus-virus dari beberapa e-commerce yang kurang terpercaya gitu ya, berbahaya untuk HP kalian. Oke, saya akan lanjut ke bagian menghargai privasi orang lain di dunia digital. Biasanya ini menghargai privasi orang menghargai privasi orang di dunia digital itu adalah tidak menyebarkan aib dari seseorang tersebut gitu kan. Biasanya sekarang sudah banyak di media sosial yang menyebarkan aib, terus ujaran kebencian, terus sara, segala macam gitu kan, yang berbau dengan negatif gitu loh. Tapi cara mencegahnya adalah ya sebisa mungkin kita tuh menjaga aib kita sendiri gitu, biar aman lah, biar orang lain tuh nggak tahu gitu. Lalu saya akan melanjutkan materi memanfaatkan jejak digital untuk kemajuan karir. Biasanya ada beberapa orang yang berpindah bisnis dari bisnis biasa menjadi bisnis online. Ya termasuknya itu juga kemajuan karir menurut saya, karena dari adanya bisnis online yang tadinya presentase dia berbelanja, maksud saya berbelanja offline gitu kan, itu hanya 5%, jadi dia pindah ke online, dia meningkat lebih dari 30 sampai 40. Karena biasanya berbelanja online itu ya kalau dibilang harganya lebih terjangkau, lalu efisiensi, kita nggak capek-capek keluar gitu kan untuk beli-beli barang yang ada di toko-toko offline gitu kan. Ada online kan, kenapa enggak gitu kan, agar lebih efisien. Lalu juga
banyak yang marketplace kecil-kecil gitu kan, yang masih kecil, dan rata-rata tuh beberapa e-commerce membantu marketplace yang kecil gitu untuk memajukan karir mereka gitu loh. Saya akan kasih beberapa promosi nih untuk kalian maju. Nah, seperti itulah. Ya, jadi yang saya tanggap dari 3 materi ini adalah sebenarnya di dunia digital sebenarnya di dunia digital ini itu memang ada plus minusnya. Plusnya adalah membantu kita dalam bidang bisnis atau bidang kerjaan, ya apapun itu. Lalu minusnya adalah kekurangannya biasanya itu pemakaian beberapa orang yang negatif gitu, salah pemakaian lah, salah penggunaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Mutirani dari kelompok 4 kelas 1 KA 18. Di sini bakal ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, fitur interaksi online. Apa sih interaksi online? Interaksi online ialah interaksi yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui internet. Nah, apa saja sih media yang digunakan dalam interaksi online? Nah, salah satunya yang pertama melalui buku digital. Buku digital dapat digunakan bagi mahasiswa ataupun siswa dalam memahami pembelajaran. Yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran juga sama dengan buku digital, dapat menunjang siswa dan mahasiswa dalam mengerti suatu pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah merupakan aplikasi online. Aplikasi online yang berupa interaksi seperti Zoom, Google Meet. Nah, dalam aplikasi tersebut apa-apa saja sih fitur yang dapat menunjang aplikasi tersebut agar lebih enak dan menyenangkan dalam digunakan. Contohnya itu pada Zoom, yang pertama ada fitur chat. Fitur chat digunakan untuk mengomentari presentasi ataupun juga mengirim pertanyaan terkait presentasi yang sedang dilakukan. Nah, hal ini efektif karena tidak mengganggu teman kita yang lagi presentasi. Yang kedua itu adalah ada fitur raise hand. Nah, dalam interaksi secara langsung atau offline sangat dibutuhkan attitude atau kesopanan seseorang. Begitupun juga dalam interaksi online secara tidak langsung. Nah, di Zoom salah satunya dengan menggunakan fitur raise hand, yang mana itu digunakan sama seperti kita ketika meminta izin untuk memulai berbicara. Yang ketiga ada fitur breakout room. Nah, breakout room digunakan agar presentasi yang dilakukan lebih maksimal, di mana pada saat kita melakukan presentasi yang kapasitas orangnya 30-40 orang, dan itu dirasa sangat kurang efektif dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, digunakanlah breakout room yang mana berfungsi agar presentasi yang dilakukan secara maksimal karena terdiri dari hanya beberapa orang. Yang keempat itu ada fitur polling. Fitur polling itu dapat digunakan oleh dosen dan guru untuk melihat seberapa pahamkah siswa atau mahasiswa dalam pembelajaran yang sudah diajarkannya. Nah, itulah contoh fitur fitur interaksi yang ada di aplikasi-aplikasi online yang dapat menunjang aplikasi tersebut agar lebih nyaman ketika digunakan. Dan pada saat ini hal itu sudah dilakukan karena seluruh masyarakat, seluruh instansi pemerintah, pelajar, mahasiswa itu banyaknya belajar atau bekerja itu dari rumah, jarak jauh atau online. Nah, selanjutnya bagaimana sih keamanan perbankan online, cara menjaganya. Nah, itu yang perbankan online itu apa-apa saja sih? Contohnya seperti mobile banking, phone banking, SMS banking, ataupun juga melalui mesin ATM. Bagaimana cara meningkatkan keamanannya? Yang pertama, aktifkan fitur notifikasi SMS transaksi, di mana pemberitahuan yang
ada itu akan masuk ke telepon kita, baik berupa uang masuk atau uang keluar, sehingga itu dapat memudahkan kita dalam menjaga keamanan dari transaksi kita sendiri. Yang kedua adalah cek histori saldo secara berkala. Itu digunakan agar lagi-lagi untuk melihat apakah aman atau tidak, apakah saldo kita masih sama dengan yang sekarang dan yang sebelumnya. Yang ketiga adalah aktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Salah satunya dengan menggunakan sidik jari atau wajah, yang mana jika itu bukan kita, tentu kita tidak akan bisa membuka aplikasi tersebut. Terus selanjutnya, hindari menggunakan Wi-Fi publik. Disarankan ketika kita ingin melakukan transaksi online, itu gunakan data pribadi kita sendiri, jangan menggunakan Wi-Fi publik. Yang selanjutnya, jaga data diri Anda. Data diri yang berupa apa? User ID, PIN rekening, dan lain-lain. Selanjutnya, berhati-hati ketika menggunakan ATM, yang dimana di saat kita menggunakan kartu ATM, tentu kita akan pergi ke mesin ATM, yang mana di sana juga orang lain datang untuk mengakses kartu ATM mereka. Nah, di sanalah kita juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Nah, berbicara tentang menjaga data pribadi, itu berkaitan dengan password. Nah, selanjutnya itu juga bagaimana sih cara membuat password yang lebih aman dan kuat. Nah, itu yang pertama, caranya ialah jangan menggunakan identitas pribadi seperti nama, ulang tahun, alamat, yang mana itu juga diketahui mungkin oleh beberapa orang terdekat kita seperti teman, sahabat kita. Nah, yang kedua, gunakan password yang panjang, minimal 6 digit. Nah, itu membuat membuat data kita menjadi lebih aman, dikarenakan memiliki 6 digit, digit yang panjang, dan ketika ingin melakukannya lagi, hindari dalam menggunakan password yang sama di semua akun. Kita memiliki banyak akun, dan disarankan di setiap akun memiliki password yang berbeda-beda. Dikarenakan jika kita memiliki password yang sama di semua akun, ketika orang lain tahu satu password kita di sebuah akun, maka akun yang lain akan mudah, atau dia bahkan akan mengetahui apa password yang ada di akun-akun lain, dan mudah untuk lihat, untuk dicek. Nah, yang selanjutnya adalah kombinasikan angka, simbol, huruf kapital, dan huruf kecil. Itu sangat penting dikarenakan jika ada orang yang ingin untuk membobolnya, itu akan kesulitan. Nah, itu dia dari saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramli, saya dari 1K18 dan saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan 2 materi. Yang pertama yaitu mengenai pengakuan hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak cipta sendiri mencangkup 2 hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 5-19. Dan materi yang kedua yaitu melindungi informasi reputasi digital pribadi. Melindungi data pribadi menjadi penting di era teknologi informasi karena data menjadi aset yang berharga. Praktik pencurian data pun kian marak dengan berbagai tujuan dan skala. Perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi data seseorang, tapi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu.
Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar, kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi akan menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang, termasuk membawa konsekuensi hukum. Kita memerlukan peraturan perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa data pribadi tidak dapat dijual secara bebas, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan yang dibuat oleh siapapun tentang dirinya. Perlindungan data pribadi harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Adil, sah, dan transparan. 2. Ketepatan. 3. Batasan tujuan. 4. Batasan penyimpanan. 5. Akuntabilitas. 6. Minimalisasi. 7. Integritas dan kerahasiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Musi Fadilah Hirani, kelas 1 K18 dan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi tentang menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab dan personal branding melalui media sosial. Di sini saya akan bahas materi pertama dulu, yaitu menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, manusia di muka bumi ini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Dan beberapa media sosial yang kita gunakan karena kemudahannya di zaman sekarang ini, diantaranya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Di samping itu, selain ada kelebihannya, ada kekurangan juga menggunakan media sosial. Di antara lain, marak terjadinya penyalahgunaan medsos seperti penyebaran hoaks, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Maka dari itu, berikut ini ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam bermedia sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Antara lain, jangan asal posting konten, tak perlu detail mencantumkan informasi, jaga etika, selalu waspada dan jangan langsung percaya, serta filter akun-akun yang diikuti. Itu adalah pembahasan tentang menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu personal branding melalui media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding ialah cara kita memasarkan diri kita ke orang lain, entah di media sosial ataupun kehidupan nyata. Dan personal branding ini juga bukan lagi berkara soal bisnis untuk pebisnis, tetapi sekarang personal branding meluas menjadi ajang perkenalan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki setiap orang. Jadi sangat penting untuk mengoles citra diri kita dengan membentuk personal branding yang sesuai. Dan kenapa sih personal branding itu sangat penting? Alasannya itu karena persaingan di dunia ini semakin ketat, terutama dalam karir. Orang semakin berlomba untuk menunjukkan bahwa diri mereka adalah yang terbaik. Dan personal branding ini merupakan persoalan yang pasti untuk mendukung kita dalam hal karir maupun kehidupan. Saat kita memperhatikan personal branding apa yang kita miliki, kita akan lebih peduli terhadap kita sendiri. Kita juga akan menjaga agar citra diri yang kita miliki itu baik dan kesan apa yang tertempel pada diri kita. Dan berikut adalah ada manfaat personal branding, di antara lain, menyesuaikan persepsi orang lain terhadap kita, relasi yang luas, membangun kepercayaan, memudahkan dalam karir, serta belajar. Tipsnya gimana sih membentuk personal branding di media sosial? Ada beberapa tipsnya, diantaranya ada aware terhadap dirimu, menyadari terhadap diri kita sendiri, pandangannya ke diri kita sendiri itu bagaimana. Yang kedua, bertindak. Bertindak ini contohnya kayak menggunakan foto profil media sosial yang sesuai, penulisan yang sesuai, hilangkan hal yang tidak perlu, telusuri jejak digital. Yang ketiga, tunjukkan bakat dan kemampuan kita. Yang keempat, konsisten dan berkembang. Itu aja, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum, makasih.